Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mareme, buah kesemak, ramai tapi kayak ngambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa itba'i ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan segenap alim ulama asatidah, mudah-mudahan para guru-guru kita yang ada di desa apa ini Pak? Desa Sukaraya, guru, para ulama, para asatidah, para hujat, para haji, sepuh bini sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, mudah-mudahan mereka semuanya Allah karuniakan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi insya Allah sekali lagi kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga keluarga besar Bapak Haji Basir beserta Ibu Hajah Safety. Mudah-mudahan beliau keluarganya dikaruniakan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra-putrinya, dzurriyyahnya Allah kasih karuniakan, menjadikan mereka dzurriyyah keturunan solih dan solihah. Amin. Abang Kang Mas Krisna Mukti yang ganteng masih hadir di sini. Beliau mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anggota legislatif yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beliau hadir ke sini hanyalah silaturahim. Jadi Pak Haji Basir tidak ada unsur politik beliau, karena memang agak sedikit sensitif Ibu bicara masalah politik. Tapi alhamdulillah hadirnya calon anggota dewan yaitu Mas Krisna Mukti mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang senantiasa hadir dalam rangka walimatul aqiqah, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini merupakan satu asbab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja yang biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala janganlah sampai kita lupa. Sebab kita manusia du'afa, manusia yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemah luar biasa. Kalau kita sampai lupa kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya alamat bencana, alamat celaka. Puja dan puji kepada zat ilahi Rabbi jangan sampai kita lali. Sebab kalau kita sudah lali kepada zat ilahi Rabbi, itu alamat balai. Jauh bersyukur kepada Allah yang bersifat Rabbul Ghafur, jangan sampai luntur dan lentur. Sebab kalau sudah luntur dan lentur, alamat kita akan kebentur. Artinya apa Bu? Allah karuniakan nikmat kepada kita teramat banyak. Allah karuniakan kita teramat banyak. Allah karuniakan nikmat mata dengan memandangnya. Allah karuniakan kita nikmat telinga dengan mendengarnya. Allah karuniakan kita kaki dengan berjalannya. Bu, Alhamdulillah Ibu masih ada.
Ibu, kita diberi nikmat enggak pada siang hari ini? Diberi oleh Allah. Coba sedikit kita jalan-jalan, jangan hanya ke Bali, jangan hanya ke Taman Mini, jangan hanya ke Monas atau ke Ragunan atau ke luar negeri. Sesekali jalan-jalan ke rumah sakit, Bu. Di rumah sakit tengok saudara kita yang makannya pakai selang, minumnya pakai selang, buang kotoran pakai selang. Apa yang bisa dinikmatin kalau sudah begitu? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah karuniakan sehat walafiat. Bu, punya suami duitnya banyak, Bu, ganteng, putih, tinggi, ya minimal kayak Mas Krisna Mukti. Tapi punya mata tidak bisa ngedip. Kira-kira bagaimana, Bu? Menurut para pakar kesehatan, kita ini ngedipnya saja sehari semalam itu kurang lebih 15.000 kali. Coba kalau kita punya banyak uang, suami kita ganteng tapi matanya nggak bisa ngedip, repot, subhanallah. Baru mata saja. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'idihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Senang banget saya ngaji dijawab Allah. Kita kadang-kadang kurang adil. Giliran ngaji rehe simpe, giliran yukip semail rame, ya Bu. Tapi alhamdulillah di Cikarang Mangga ulama-ulamanya subhanallah istiqomah terus. Amin. Setan akan datang dari depan, dari kiri, dari kanan, dari belakang. Satu tugasnya, wala tajidu aktsarahum syakirin, supaya manusia tidak bersyukur. Maka di dalam Al-Quran ibu semua hafal ayatnya, la in syakartum la azi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. La azidanakum, kalau bahasa santri lamnya lam taukid, azidannya fi'lul mudhari, bentuk kata kerja hal dan istiqbal, ditempeli dengan nun taukid tsakilah, maknanya adalah pasti orang yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Amin. Bukan hanya nikmat di dunia ibu, tapi nikmat sampai surga, sampai akhirat, bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur yang teramat jauh kita bersyukur dihadirkannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang manusia yang paling mulia, manusia yang sangat besar, dibesarkan oleh Allah yang maha besar, kepada umatnya yang begitu sangat besar, membawa risalah besar, yaitu Al-Quranul Karim yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar menugaskan kepada Nabi yang teramat besar. Beliaulah Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ibu tadi sudah sholawatan ala Sumatera, ya Bu. Subhanallah. Ini kalau kita ngeliatin nilai filosofisnya dari bendera merah putih, itu tandanya nasionalismenya tinggi, Ibu. Jadi bukan artinya memilah dan memilih antara suku. Ternyata Indonesia itu ragam dan kaya dengan budaya. Alhamdulillah. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya bicara tentang masalah akikah, kewajiban orang tua kepada anak, tetapi teramat mulia kalau tadi dibacakan maulid berjanji, maulid tiba, sholawat kepada Rasulullah. Penting ibu itu bicara kita sholawat. Bu, Nabi Adam itu dosanya satu loh Bu.
Nabi Adam dosanya satu, dari surga oleh Allah diusir ke alam dunia, dosanya satu. Lo model kayak kita, dosanya tiap hari puluhan kali, tobat jarang, minta kepada Allah pengen masuk surga. Bu, dosa enggak kita banyak? Banyak enggak dosa kita? Banyak enggak? Sama, boleh jadi yang berdiri di atas panggung ini lebih banyak dosanya ketimbang bapak dan ibu. Ya Bu, Nabi Adam dosanya satu, diusir oleh Allah dari surga ke dalam dunia. Maka oleh karena itu, kalau ada orang yang setiap hari berdosa, tobat jarang, minta kepada Allah pengen masuk surga, untung Allah nggak bilang EGP. Emang gua pikirin pengen masuk surga seperti apa, Bu? Nabi Adam ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan yang namanya syajaratul khuldi di dalam Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jawabnya kurang kompak. Mantap. Wahai Adam, kamu ngapain di dalam surga? Saya sih enak-enak aja. Ditanya oleh setan nih Adam, kamu ngapain dalam surga? Enak, fasilitas dari Allah banyak, nikmat gelenggam ayam-ayam, fasilitas dari Allah banyak. Terus cuma satu, tidak boleh saya makan buah itu. Oh, kata si setan, itu madam ates dari Allah. Sebetulnya kamu makan buah itu, kamu akan abadi langgeng di dalam surga. Ternyata setan bohong, dusta, penuh pesona, penuh daya upaya, ternyata mempunyai dusta yang tiada tara. Apa dustanya? Ternyata ketika Nabi Adam terpesona, terpedaya makan buah khuldi itu, Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga ke dunia. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah, Ibu. Nabi Adam dengan Siti Hawa pisahnya 300 tahun, Bu. Ini mohon maaf bapak-bapak, saya tanya ibu-ibu dulu, karena ibu-ibu kalau nggak ditanya suka arisan sendiri. Tenang aja bapak-bapak, nanti ada bagiannya. Nabi Adam 300 tahun tidak jumpa dengan sang istri tercinta. Kira-kira bapak kalau nggak jumpa dengan sang istri, kuat nggak Pak 300 tahun? Kuat nggak? Jangankan 300 tahun, saya ada undangan pengajian ke Jepara, 2 hari nggak ketemu istri, kelojotan, Bu. Subhanallah. Nabi Adam nangis, Siti Hawa nangis. Nangisnya dilukiskan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanaku minal. Apalagi kalau daerah Bogor, Parung, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasik, kalau mau subuh itu kan aki-aki suka sholawatan dan puji-pujian sebelum subuh. Robbana ya Robbana, ada nggak? Zolamna anfusana wa ilam. Aki-aki ada nggak? Ini saya nyindir. Musola bagus, masjid bagus, yang ajan aki-aki. Coba kalau yang ajan anak muda, punya potensi, suaranya bagus, ajan anak muda, jangan hanya karaoke saja yang bagus. Ini dangdut ini ya. Subhanallah. Anak muda jangan hanya nyanyi yang bagus, ikut audisi Indonesian Idol, Ibu. Ikut audisi akademi, suaranya bagus, disuruh ajan gak becus. Ya Allah, suara ajan yang bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan mana, Bu? Azan mana? Azan Asep. Kalau saya Asep. Azan Sukaraya. Cikarang di mana azan Cikarang? Azan Cikarang di mana? Wakilin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu?
Iya begitu? Benar? Yakin? Cius? Ini apa? Ini ayam. Bu, Sayyidina Bilal bin Rabah itu adalah seorang muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dari anak Pak Haji Basir Muhammad Bilal Rizkillah litapaul kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah seorang budak hitam, tetapi muadzin pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azannya mampu menggetarkan seantero Ka'bah, seantero Mekah untuk orang datang sholat berjamaah. Ada seorang ahli karaoke, karena kesel aki-aki azannya begitu terus, dia langsung pemuda ini ngerebut mic-nya yang dipegang sama aki-aki. Ki, sini mic-nya, saya ini jago karaoke Ki. Terus saya pengen azan. Ya sudah, dari kemarin juga aki nungguin anak muda gak datang-datang, kata aki-aki. Akhirnya itu mic dikasihkan kepada anak muda yang jago karaoke. Azan gak sembarangan bu, gak seperti nyanyi dangdut. Azan gak sembarangan, gak kayak Syahrini. Itu aki-aki azan, anak muda azan, gara-gara dia jago karaoke tersinggung dengan suara aki-aki yang azan terus dia azan. Hayya 'alas shalah. Azan gak bisa sembarangan ibu, walaupun suara bagus tapi harus pakai ilmu. Sayyidina Bilal bin Rabah, sendalnya saja di zaman Rasulullah sudah masuk surga ibu. Sendalnya saja bakiatnya sudah masuk surga. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal bin Rabah menjaga wudunya. Sampai-sampai sholat sunnah syukur wudu itu datangnya dari Sayyidina Bilal bin Rabah. Bu, Rasulullah belum ngajarin Sayyidina Bilal bin Rabah untuk sholat, untuk syukur wudu. Abang, baik bang, mudah-mudahan sehat berkah bang ya. Mudah-mudahan jadi calegnya. Kalau sudah jadi caleg jangan lupa sama kami rakyat ya bang. Apalagi rakyat yang ada di Bekasi Cikarang ini. Kasih bang. Amin. Mudah-mudahan gantengnya dunia akhirat bang ya. Amin. Subhanallah. Jangan lupa nomor PIN saya sama BB saya bang. Selamat jalan Bang Krisna. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sayyidina Bilal bin Rabah seperti putranya Pak Haji Basir, mudah-mudahan beliau menjadi seorang pejuang seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Amin. Itu adalah cetakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi kepada cerita Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami banyak dosa, kami banyak maksiat, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak memberikan ampunan dan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, yakin kami orang yang rugi dunia dan akhirat. Itu doanya Nabi Adam. Bu, Ibu, ini ilmu bagi kita. Kalau kita punya masalah, jangan langsung minta solusi kepada Allah. Kalau kita punya urusan kesulitan, jangan langsung minta jalan keluar. Perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah. Setelah Nabi Adam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam pinter. Di pintu surga ada kalimat satu paket, yaitu kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam mikir, ini orang bukan sembarang orang. Yang disandarkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama terbaik, namanya Muhammad. Berarti saya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Nabi Adam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Shadaqta ya Adam, betul engkau Adam. Nabi Adam diterima tobatnya, di samping istighfar bersolawat kepada Rasulullah Muhammad. Tadi kita sudah bersolawat Bu. Kita solawatan lagi mau enggak? Ayo kita bareng. Salatullah salamullah
ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatul Ka'bah. Ini siang kita mengaji, semoga kita mendapat berkah. Salatullah salamullah ala tobillah. dagang batik ke kota Tasik, dagang ayam, dagang sapi. Ibu di sini cantik-cantik, paling pojok mirip Poati. Salatullah salam Yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Ibu bapak hadirin hadirinnya anak pintar tapi benar. Punya anak mah yang bagus biar pinter asal benar. Ya Bu? Bagaimana supaya benar? Suruh dia ngaji. Bagaimana supaya dia pinter? Suruh dia sekolah. Bu?